Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Setelah tadi kamu membaca di buku salam kamu, ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan haram dan macam-macam makanan-makanan haram. Ya. Bagaimana hukum agama Islam ya membahas tentang makanan-makanan. Di alam dunia ini sangat begitu banyak sekali berbagai macam makanan dan minuman. Nah, semua itu ada yang bermanfaat bagi tubuh dan juga ada yang membuat madorot bagi tubuh atau membuat keburukan bagi tubuh. Nah, makanan yang boleh dikonsumsi oleh seorang muslim ialah yang pertama halal, yang kedua thayyib. Halal ialah ya makanan yang boleh dikonsumsi ya oleh manusia, makanan yang diperbolehkan oleh Allah atau oleh agama Islam untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, halal, bagaimana kita dapat mengetahui makanan tersebut halal? Dengan 3 cara. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Makanan tersebut didapatkan dari cara yang halal, bukan hasil yang dari mencuri atau mencelakakan orang lain. Yang ketiga, halal karena proses pembuatannya harus sesuai dengan agama Islam. Dan yang ketiga, halal karena zatnya atau benda tersebut memang sudah dihalalkan oleh agama Islam. Ya. Kemudian makanan tersebut juga harus thayyib. Thayyib itu baik dan berguna, bermanfaat bagi tubuh manusia. Adapun makanan yang membawa madorot atau keburukan bagi kesehatan tubuh, maka itu tidak dinamakan thayyib. Ya. Tidak dinamakan thayyib dan dilarang untuk dikonsumsi bagi manusia. Gitu ya. Jadi makanan yang boleh dikonsumsi ya ialah makanan yang halal dan thayyib. Halal lagi baik, gitu ya. Kemudian apa saja makanan-makanan yang haram? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Al-Maidah ayat 3. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3 tersebut Allah menyebutkan diharamkan bagimu memakan bangkai. Yang pertama, dilarang kita memakan bangkai, ya. Kenapa? Karena bangkai tersebut menjijikkan dan sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Yang kedua, nah kecuali ya bangkai ada yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Ya. Agama Islam menghalalkan mengkonsumsi bangkai hanya 2. Yang pertama, ikan dan belalang. Selain ikan dan belalang dilarang mengkonsumsi bangkai, gitu ya. Kemudian diharamkan juga darah. Ya. Darah baik binatang yang boleh dimakan ataupun yang dilarang dimakan, ya darahnya itu tidak boleh dimakan. Hukum mengkonsumsi darah ialah haram. Nah, biasanya darah tersebut sebelum dikonsumsi dibekukan terlebih dahulu menjadi marus namanya, ya. Kemudian gitu ya, karena ketika beku kemudian ya direbus itu akan serupa dengan hati, namun hukumnya adalah haram. Perbedaannya ialah kalau hati itu ada urat-uratnya, memiliki urat-urat tertentu, sedangkan kalau darah itu tidak memiliki urat, ya sama seperti agar-agar, gitu ya. Nah, yang kedua diharamkan ialah darah. Yang ketiga ialah daging babi. Ya, diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsi daging babi. Kenapa? Karena pada babi tersebut memiliki banyak sekali ya kuman-kuman atau mikroba yang berbahaya bagi tubuh, gitu ya.
daging babi dan seluruh anggota tubuhnya diharamkan kita untuk mengkonsumsinya. Kemudian juga hewan yang disembelih atas nama selain Allah, menyembelih binatang untuk berhala misalnya, itu dilarang dikonsumsi dagingnya. Kenapa? Karena sembelihannya itu adalah sembelihan yang haram. Kemudian hewan yang tercekik, yang mati dipukul, yang mati karena jatuh, itu ya, yang mati ditanduk dan diterkam binatang buas. Nah, binatang tersebut yang mati karena tercekik, terjatuh, ditanduk hewan lain dan diterkam binatang buas, ya, itu diharamkan untuk dikonsumsi kecuali jika keburu sembelih oleh kita. Binatang tersebut diterkam binatang buas misalnya ya, atau diterkam macan lalu ditinggalkan dan ternyata kijang tersebut ya masih ada nafasnya ya, masih bisa duduk ya kijang tersebut dan masih bernapas, maka buru-buru kita sembelih. Apabila dia keburu mati sebelum disembelih, maka hukumnya dagingnya ialah haram karena menjadi bangkai. Kemudian hewan yang disembelih untuk berhala dan juga dilarang kita untuk berjudi. Nah, itu ya beberapa makanan haram di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, pengertian halal dan haram tadi Pak Ahmad sudah menyebutkan bahwasanya makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi, gitu ya. Agama Islam sudah mengatur bahwa makanan tersebut halal, ya. Dan tadi ciri-cirinya ada 3 yang sudah Pak Ahmad sebutkan. Dan adapun makanan haram ialah makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi, atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW menyebutkan itu ya, bahwasanya makanan tersebut diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, apa-apa saja makanan yang haram lagi selain yang sudah disebutkan tadi itu ya. Yang pertama ya, makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, kita dapat mengetahui makanan dan minuman yang diharamkan ada terbagi menjadi 2 macam dan pada beberapa sebab gitu ya. Yang pertama, makanan bisa menjadi haram sebabnya karena cara mendapatkan yang tidak baik, seperti tadi yang Pak Ahmad sudah sebutkan, karena hasil riba atau mengambil harta anak yatim ataupun hasil mencuri dan korupsi, maka makanan tersebut menjadi haram. Yang kedua, haram karena substansi barangnya atau zatnya. Barang tersebut memang sudah haram ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya, di layar kamu bisa melihat surat Al-Maidah ayat 3-nya. Itu yang artinya ialah bagimu ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati tercekik, mati terpukul, mati terjatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Itu ya. Apabila binatang tadi ya diterkam binatang buas, lalu dia masih bernapas, binatang tadi ya masih bernapas dan masih dapat duduk ya atau dapat berdiri sedikit, nah maka itu boleh disembelih. Adapun yang bernapas tapi dia sudah tergeletak, nah itu tidak boleh. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, diharamkan ya. Kenapa? Karena sembelihannya itu dilarang, sehingga dagingnya pun dilarang untuk dikonsumsi. Yang kedua ialah haram yang itu ya. Jadi haram yang pertama tadi berbentuk benda mati, itu ya, yang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua haram ya berbentuk hewan ya. Yang pertama ialah karena disuruh membunuhnya. Ada beberapa binatang yang disuruh dibunuh, itu menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi, seperti ular, burung gagak, tikus, anjing dan burung elang, gitu ya. Itu diperintahkan untuk dibunuh sehingga diharamkan untuk dikonsumsi. Yang kedua haram karena dilarang membunuhnya. Kita dilarang membunuhnya, maka dilarang untuk mengkonsumsinya. Yaitu apa? Semut. Ya, semut itu nggak boleh dibunuh. Ya, apabila ada semut lewat, kita dilarang untuk membunuhnya. Ya, misalnya diinjak ataupun dipencet pakai tangan, itu dilarang. Biarkan saja semutnya tersebut berjalan ya. Kecuali jika semutnya tersebut sudah mengganggu, misalnya menggigit tubuh kita ya, maka itu nggak apa-apa untuk
matikan karena dia sudah membahayakan. Adapun semut yang biasa-biasa saja, cuman lewat saja, itu dilarang kita untuk membunuhnya. Kemudian lebah dilarang dikonsumsi karena dilarang membunuhnya, lebahnya ataupun anak lebahnya juga nggak boleh. Kemudian burung hudhud, ya burung hudhud dilarang dikonsumsi. Kenapa? Karena dilarang membunuhnya. Dan burung suradi ataupun burung centet, sekarang istilahnya di Indonesia ini burung suradi namanya burung centet, suka dijadikan burung peliharaan. Nah, 4 hewan ini ya, semut, lebah, burung hudhud, burung suradi dilarang dibunuh sehingga kita dilarang mengkonsumsinya. Kemudian juga yang diharamkan daripada hewan ialah karena ada dalil yang melarangnya. Seperti apa? Himar jinak. Itu himar jinak itu keledai jinak, keledai yang biasa dipelihara ya untuk membawa beban-beban berat. Nah, itu dilarang dimakan. Karena apa? Karena dalam hadis dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian hewan bertaring seperti macan, singa, ya, kucing, itu dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian burung yang berkuku tajam seperti burung elang, burung gagak, kemudian burung hantu, ya, itu semua dilarang dikonsumsi karena ada hadisnya atau dalilnya yang melarang binatang-binatang tersebut untuk dikonsumsi, ya. Nah, itu adalah beberapa binatang ataupun hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi bagi manusia. Nah, sebelum ditutup ada beberapa lagi hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi seperti tadi ya, bangkai. Nah, bangkai ada kecualinya. Bangkai itu semuanya dilarang dikonsumsi kecuali 2, ikan dan belalang. Begitu juga darah dilarang dikonsumsi kecuali 2, ya, hati dan limpa. Nah, hati itu juga tadinya adalah dari jenis darah, ya, hati gitu ya. Kemudian juga limpa, ya. Nah, limpa ini adalah memproduksi darah putih, sedangkan hati ya untuk mencuci darah merah. Nah, itulah beberapa daripada penjelasan tentang makanan-makanan yang haram. Mudah-mudahan sedikit ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.